Oke, sekarang kita akan Bahas apaan? bahas liriknya Adera, Yang Lebih Indah. Ih, gila banget, berotot-otot. berotot nih, guys. Basket dulu gua. Balik tok. Baru mulai suruh balik. Enggak, maksudnya balik lagi. Oh, oke. Udah bercandanya udah. Anjing. Ya, langsung. Hari ini kita mau bahas lagunya Adera. Judulnya Hari Ini Saja. Lah, tadi katanya. Lebih indah. Oh, Lebih Indah. Lebih indah. Oke, di li- langsung kita bahas aja apa gimana? Ini tahun berapa lagunya? Kalau 2000-an nggak ya? kalau 2000-an nggak nggak sih? salah Adera ini 10 kata sampai bawah ya? kayaknya enggak 2010, 2017-an lah. Ah, 2017-an. pas ulang tahun kemerdekaan berarti ya? Itu 2017-an. 17 Agustus. Ya kan 17-an. Lu bilang apa? Ini tahun Lu bilang apa? bukan bulan. 2017-an. Enggak, 2017 maksudnya. Oh. Sekitar segitulah ya. Emang iya apa segitu apa? Iya, sekitar segitu. Soalnya gue waktu itu masih di kerja di Pulau Gadung. Oh, yang dikeluarin. Mana pernah gue dikeluarin. Iya, kan bahasa Tapi kasarnya ini dikeluarin. fakta menariknya keren loh, toh. Dia Langsung penyanyi. dipotong. Langsung dipotong. Nggak mau dipanjangin. Jangan dong, jangan. Tapi ini fakta keren. Adera ini ternyata anak dari penyanyi legenda sih kalau menurut gue, karena dari kecil tuh gue selalu dengerin. Bapak gue sih yang nyetel gue dengerin gitu. Oh, yang Ebit GAD. yang nggak ada. Ebit GAD. Ebit nggak ada. Ebit GAD. Bapak-bapak lu. Ebit, Durhaka lu. Ebit, Kualat. Ebit. Ebit GAD. Itu Oh. bapaknya Adera. Bapaknya Adera. gila bang. Adera. Gila Iya, bang. dia anak kandungnya. Ya, Jadi iya. Terus enak gak sih gitu kan kalau punya anak ya kan? cuma kan musik Penyanyi juga ya kan? genrenya beda ya. Iya, Genrenya genrenya beda, beda lah. dari aransemen musiknya juga beda. Iya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Wow. Udah itu aja. Ya, udah. Bukan bahas bapak ya soal. Kita bahas anaknya sekarang. Anaknya aja. Lagu karya dari Adera ini sangat populer ya pada waktu baru rilis. Majalah. Itu populer. Oh. Yang nonton Sasha ini nih. Ya kan dia ngomong sendiri. Cabul. Oke. Langsung aja kita lanjut dari lirik verse pertama ya. Lirik pertama intronya. Oke, lirik pertama. Baca terus. Gue. Iya dong. Gue selalu gua. Iyalah. Harus. Gue baca. Ada tambelannya gini tuh. Iya. Kiu lagi nih. Udah bego. Apa habis di servis gitu ya? Kayak tambelan si Kiu. Iya udah. Gue tampol nih. Lanjut. Saat ku tenggelam dalam sendu. Waktu pun enggan berlalu. Dalam banget. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Nih, tar dulu nih, kita iniin dulu. Gimana nih? Kalau misalkan yang deep gini sih biasanya perempuan sih. Perempuan yang ingin membuka hatinya ya. Maksudnya kita fokus utamanya perempuan. Perempuan aja lah, jangan laki-laki lah. Tapi laki-laki mulu ya? Iya, perempuan lah. Oke, perempuan. Maunya gimana perempuannya? Perempuannya punya trauma masa lalu. Itu aja. Perempuan. Terus dia jomblo kayak teman kita, kameramen kita lama gitu kan. Akhirnya dia ngelihat orang lagi nih frekuensi. Satu frekuensi sama dia kan. Gitu aja. Boleh. Dengan waktu yang lama tapi. Dalam waktu yang lama. Dia kondisinya single lama gitu ya kan. Ceweknya single lama. Karena tersakiti dulu, punya masa lalu yang gak enak lah. Oke. Gitu. Berarti dia susah untuk berdamai dengan hatinya dia. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Bahasanya berdamai dengan hatinya. Oke, saat ku tenggelam dalam sendu. Sendu itu sedih toh. Sedih. Dalam sendu. Sendu sedih. Iya, sedih hatinya. Sedih hatinya kayak hati kayak hampa-hampa gimana.
Hampa terasa. Enggak usah. Oke. Beda server. Saat ku tenggelam dalam susahku, tenggelam dalam sedihku ya berarti ya. Saat gua berarti ini kan pada pas baru putus. Ya kan, waktu pun enggan untuk berlalu. Terasa tuh kayaknya tuh waktu lama banget. Iya. Enggak, maksudnya bukan waktu terlalu lama tuh kalau menurut gua. Jadi waktu kayaknya tetap berjalan dengan cepat gitu ya. Tapi otak kitanya aja, memori kitanya aja Bisa yang stuck gitu. Bisa stuck di dia terus gitu, bisa. Waktu pun enggan berlalu ya bisa. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku. Nah, ini yang bahaya sih. Tapi tuh Bahaya. nggak ada ya? Nggak ada. Ada mereknya sih sebenarnya. Gue tampol lu tuh. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku itu bahaya banget. Intinya jangan apa ya? Jangan suka berjanji. Artinya gini loh. Walaupun itu dengan diri kita sendiri ya, hati-hati gitu loh. Mana masalahnya kalau kita udah, misalnya gini, omongan itu kan doa gitu loh. Tahu-tahu lo jadi perawan tua nggak lucu lo ntar lo. Bego. Lah iyalah. Iya juga sih. Hanya karena emosi sesaat lo jadi perawan tua kan nggak lucu. Trauma sih. Trauma itu bisa diobatin kok. Bisa diobatin ya kan, santai aja lah. Betul. Entah untuk siapapun itu, nah kan, ke siapapun itu gitu, mau cowok mau cewek ya kan, mau cewek lesbi. Ya bego. Tapi banyak terus ketika cewek-cewek tersakiti atau cowok yang tersakiti, banyak pelariannya dia ada sampai kok. Maaf ya, gua nggak tahu menurut lu bener atau enggak ya. Dan ini menurut gue ya, bukan kalau kalian punya persepsi lain ya silahkan gitu loh. Tapi yang gue lihat nggak kebanyakan sih. Ada beberapa yang larinya malah lo jadi lesbi, belok gitu loh ya. Gue nggak menyalahkan itu ya, itu haknya dia gitu loh. Kita juga punya teman kan dulu waktu kuliah kayak gitu, dengan alasan ya gue disakitin sama lawan jenis gue. Yes, itu ketika gue masih nggarap film dokumenter. Nah, gitu maksudnya ya kan banyak kayak gitu, maksudnya jangan sampai putar balik gitu loh, putar balik perboden lagi. Iya udah perboden, stangnya kekunci ya kan, belok beneran tuh, akhirnya lo kan round gitu loh, muter gitu loh. round lah, turn back ya turn back and itu jangan sampai kayak gitu loh. Ya hati memang kita ya kadang memang terluka lah dengan kita melihat masa lalu ya kan? Terus kita melihat wah cowok kita lepas, maksudnya pasangan kita lepas yang itu udah pacaran berapa lama, itu apa ya, itu yang terbaik kok buat gue, itu yang terbaik buat kalian. Artinya apa ya, itu memang pasangan itu enggak yang baik buat kalian menurut Tuhan kita gitu loh. Lah kalau orangnya ateis Ya tanya aja Tuhannya siapa, emang gue tahu. Iya juga sih. Iya kan. Next. Orang gue nggak belajar. Udah. Jangan bahas ketuhanan. Yang Maha Esa. Pancasila dong. Terus semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Nah ini tuh berarti kan ya nggak salah juga sih, orang tuh punya sisi ketakutan akan masa lalu ya. Gitu. Nggak salah juga, tapi kalau menurut gua dijawab lagi sih di sini. Next liriknya, tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Jadi kan, nah memang tadi yang balik lagi, semakin ku ingat masa lalu semakin hatiku tak menentu. Tak menentu ini kan dalam kebingungan ya. Kayak misalkan dia mau nyaman tapi masih ada rasa takut gitu. Mau nyaman sama seseorang, betul. Atau dia untuk menjalani hubungan yang cukup lama gitu sama lawan jenis. Nggak jadi gitu misalkan, nggak jadi ada arti putus gitu kan. Udah lama, betul gitu kan. Nah dia ketika move on sih, semua orang bisa move on, bisa move on, semua orang tuh bisa move on, tapi rasa takut ini nggak bisa disembunyiin. Trauma ini nggak bisa disembunyiin, tapi memang tapi lu semua sih jangan sampai putus asa gitu kalau menurut gue ya. Jangan sampai putus asa kayak lu nutup diri lu, boleh banget gitu, kayak ibaratkan berarti dia orang yang selama ini gue puja nggak jadi bagian gue, itu kan bisa jadi pelajaran hidup untuk kedepannya. Lu jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang gitu, kecuali sama ibu lo, keluarga lo, atau sama Tuhan lo gitu ya kan. Iya, itu yang apa yang gue bilang di episode pertama kan, gue bilang apa, intinya masalah lo putus sama pacar lo, kita masih dalam koridor pacaran ya, bukan masalah suami istri ya.
Itu Kita beda. dalam koridor pacaran gitu loh. Lo putus mau 8 tahun atau lo putus, terus lo mau nikah atau enggak jadi gitu. Artinya apa? Ya anggaplah itu yang terbaik gitu loh. Lo masih untung gak jadi nikah sama orang kayak gitu. Betul. Gitu Positive loh. thinking lebih penting. Positive thinking lebih penting ketimbang lo berpikir, ah dia kok bangsat ya, dia kok gini-gini. Capek bos, capek. Lo Capek nggak akan mikirin habis ya. mikirin kayak begitu nguras energi doang. Mending lo cari yang lain. Ya lo berkarya, iya gak? Ah, Dia kan lebih baik, gitu. positif. Mendingan seperti itu kalau kalau menurut gue gitu loh. Gitu. Terus Kalau menurut orang lain gimana? Ya itu pikirin itu sendiri aja pikiran ya. dia sendiri Iya, lah. ini kan pikiran kita ya. Iya, Oh, pikiran iya, kita pikiran beda. kita. Creative thinking. Kreatif. Bukunya itu sana gitu. Oh iya. Creative thinking. Itu kan jalur gue. Iya, The Art of Creative Thinking. Yang bawah dong, terus yang bawah. Takut banget kayaknya. Jangan. Kita disangkain lagi. Oke, ke lirik yang verse 3 ini. Ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Terus yang selanjutnya ya kan. Enggak deh, ini aja balas dulu. Oke. Ini dulu aja satu. Oke. Kini ku ingin hentikan waktu. Berarti kan Lu udah nyaman. Udah berani buka hati ya kan. Udah percaya untuk percaya sama orang lain lagi gitu loh. Oke, cuman permasalahannya begini terus kalau gue lihat dari kalimat ini gitu loh. Kalau menurut gue gini. Kini ku ingin hentikan waktu, ya kan? Dia ingin hentikan waktu. Oke, dia sudah mulai ketemu dengan pasangannya yang Dan membuat berani, dia nyaman. iya. Baru dong. Baru. Tapi kenapa lo ingin hentikan waktu? Berarti kan lo takut untuk maju. Ya enggak juga. Kali aja dia bisa menikmati waktu, tapi waktunya nggak berjalan, kayak matahari menter di atas. Kan? Malam-malam ya, nggak jadi malam. Enggak, maksudnya gini loh. Lo seakan-akan ya, gue udah dapet cewek, dia udah hentiin waktunya henti. Gue pengen seneng pas di hari ini, gue pengen seneng aja. Besoknya Besoknya tuh gue nggak mau dari esok gitu loh. Karena gue takut, gue ketika esok tau dia udah nggak ada lagi. Oh, gitu loh. Bukan saat, tapi dia ingin ngejaganya itu seakan-akan dia nggak mau ada hari lain lagi. Dia takut ketika waktu berjalan dan dia terus bersama dia nih, anggaplah ya dia jalan terus nih, kayak dia pertama kali pacaran sampai ditinggalin. Oh. Gitu, dia takut perasaan ini akan hilang lagi. Dia takut resiko itu akan kembali lagi. Resiko putus. Iya dong, bisa aja dong. Ya kan kenapa ya? Gue ingin menghentikan waktu gitu loh. Lu siapa ya? Avatar. Bener. Lu avatar lu. Mungkin waktu lu. Kalau gue gitu ya. Terus bila kau berada di dekatku ya kan, gue ingin bener kan di saut kan, gue ingin hentikan waktu bila kau berada di sisiku. Iya, di dekat. Ya kan, jebret. Ya kan, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Berarti ini udah tingkat yang udah falling in love iya, gitu loh. Udah dia berani untuk gue kayaknya menentukan ya. Menentukan. Ini orangnya nih. Betul. Bukan benul. Betul. Jadi kalau menurut gue sih dari lirik ini ya, dengan imajinasi gue, pemikiran gue, persepsi gue gitu, nggak salah tau. Kalau kini ingin, karena memang kalau misalkan gue nyaman, gue nggak usah sama pacar gitu. Kalau sama teman pun gitu. Ya lu simpelnya deh, kalau nongkrong sama temen yang sefrekuensi sama lu, kalau udah sore juga kayak gimana misalkan, kayaknya aduh cepet banget nih, obrolan belum kelar, apalagi sama orang yang kita cinta ya kan. Bener. 24 jam itu nggak cukup. Bener. Ya, makanya nikahin. Oh gitu. Kalau tinggal nikah gimana mau nikahin? Tapi ya. Oke, next toh di verse 4-nya. Ya. Ku percayakan seluruh hatiku padamu. Kasihku satu janjiku, kaulah yang terbaik bagiku. Jadi, wow, keren juga nih. Gue sih jujur ya, kalau gue sih bukan menyalahkan gitu ya. Tapi kalau gue jadi seorang, gue nggak akan seluruhnya. Ya, maksudnya bukan seluruhnya toh. Gue nggak akan berani, karena di sisi gue misalkan gue masih trauma nih. Gue nggak berani 100% lagi gitu. Iya, pastilah. Semua orang juga itu, seharusnya ya. Semua orang juga begitu gitu. Dia akan punya pagar baru gitu loh. Yang dimana pagarnya akan jauh lebih tebel dan belajar dari masa gitu lalu gitu kan. Kalau tiba-tiba langsung ngasih kepercayaan lost doll gitu aja ya repot. Iya sih.
Tapi gitu ini loh. enggak nyalain liriknya ya, maksud gua. Enggak. Ini Ini kita gua ambil berbicara dari kisah cerita temen. aja. Dari teman kita satu. Kita berbicara masalah cerita aja. Maksud gue kalau itu sampai kalau lo kejadian kayak gitu, ya hati-hati, jangan gampang percaya juga gitu. Jangan langsung lo kasih kepercayaan banyak, langsung sampai seluruhnya gitu loh. Waduh, gila aku padamu banget. Biarkanlah saja semua berkata tidak. Yang penting aku padamu. Itu 12 ya? Iya. Anjing, gue mikir lagi bangsat. Nah, kasihku satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Nah, kalau masalah yang terakhir gitu loh. Yang kasihku satu janjiku. Kalau masalah yang terakhir kayaknya apa ya? Udah bertekad mungkin tau. Udah kayak ibaratkan enough gitu maksudnya. Cukup lah. Langsung ke jenjang yang lebih serius gitu. Oke, berarti kan kalau kita sautin sama lirik yang tadi kan, oke, gue udah cukup dan gue pengen serius hingga akhirnya gue ngasih seluruh cinta gue pada lo nih. Cuman kan satu lagi ya harus hati-hati gitu. Lihat dulu perempuannya. Ini juga jangan terlalu meyakinkan dirimu bahwa dia itu terakhir buat lo. Dalam artian terakhir untuk ini, artian terakhir untuk lo bisa menikah sama dia, bukan terakhir lo bersama dia gitu loh, bukan lo cerai sama dia ketika nikah, bukan. Tapi terakhir anjing. Tapi terakhir lo untuk sampai ke jenjang pernikahan, memutus hubungan pacaran menjadi sebuah hubungan yang sah gitu loh. Iya, betul. Nah, terus dipikirin karena kan lo sekali hijab ya itu untuk seumur hidup lo, hati-hati gitu. Awas nyesel ya. Udah nikah gak dicintain. Jago. Nyesel kan? Gak gitu. Apaan sih? Akan ada kayak gitu-gituan. Temen gue banyak kali kayak gitu. Aman. Ya sekarang gini lah, kalau lo hidup dalam zaman dulu, misalnya zaman dulu gak tahu benar atau enggak ya, lo nikah tapi dijodohin, tapi lo nggak suka, tapi lo dijodohin, anggapnya kayak gitu. Ya kan lo nggak cinta tapi lo dipaksa nikah. Ya memang cinta bisa dibentuk, cuman kan nggak semurni itu jadinya, nggak akan semurni pada. Mungkin ini yang maksanya itu pihak satunya itu dia percaya dengan lagu Dewa. Biar cinta datang karena telah terbiasa. Nggak juga sih menurut gue. Tetap gue nggak pernah ngalamin itu sih. Tetap apa ya? Kecuali lo tahu, kecuali lo hidup dalam dunia FTV mungkin ya. Loh iya dong, lo dari yang nggak suka atau di pas nikah tiba-tiba suka segala macem. FTV-nya yang di channel ini lagi yang ikan terbang. Ya. Ajab. Terakhirnya bukan happy ending, diajab anjing. Goblok sih. Diajab. Ego. Kan bisa aja terus gitu loh. Artinya kan ketika lo nikah, lo nggak cinta, tapi seandainya laki-laki atau perempuan ini pinter ya, seandainya ya menurut gue ya, dia tahu kelemahan ini cewek, hingga dia tahu gimana cara masuknya supaya dia bisa cinta sama dia, ya lo nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau lo nggak tahu dan cewek ini nggak walaupun pasangan tahu, tapi pasangan yang pihak pertamanya bodoh amat, lo tahu caranya gue bisa ngeluhin, gue juga nggak mau, gimana? Nggak tahu, gue nggak pernah ada di situasi itu atau nggak pernah terpikirkan sih gue. Coba ditanyain temen lo deh. Jangan terlalu offense, goblok. Gue karena ya udah gitu kan, anjing gue jadi speechless banget. Tapi bener kan gitu, coba lu pikirin, nyesel gak sih lo nggak sih, lo cowok, lo nikah sama cewek nggak suka sama lo suka sama dia, terus lo maaf ya, lo mau berhubungan intim gimana? Sama istri? Gue ajak ngaji dulu deh. Ngeliat mau kayak lo malas mau ngaji gimana? Enggak, jangan ditanya-tanya. Ya kan misalkan lo di posisi pihak cowok misalkan ya, yang gue bilang tadi gitu loh. Gue cewek aja gimana? Oke, cewek, ada cowok nih nikahin lo, tapi lo nggak suka sama dia, lo apa yang lo lakuin? Kabur. Tapi nggak mungkin. Nah, kabur kan itu kalau lo logika, karena lo cowok. Coba kalau cewek. Tapi kalau perempuan itu pinter toh, nutup itu tuh pinter. Makanya gue bilang lo jadi cewek, sekarang lo jadi cowok nih. Kan lo nikahin cewek. Maaf
Ya, enggak maksud gua kayak gitu ya deh yuk. Ya kan lo cowok. Yaudah, ayo. Enggak, kita buat ini aja, kita sebagai sharing doang gitu loh. Lo cowok Ini nikah gue sama nih, lo sendiri. gue, Iya, lo sendiri nikah sama cewek. Cewek enggak suka sama lo. Kalau gue pribadi enggak akan gue nikahin. Tapi lo suka sama dia? Ya enggak akan. Hah? Ya enggak akan. Anggaplah lo udah muka batu, apa yang lo lakuin ketika lo nikah sama dia? Ya enggak. Dari awal juga enggak akan. Iya. Kan kalau gue ngehe, lu jangan apa anjing. Tolol. Digiring dong gue goblok. Ya kan lu tadi bilang kalau lu. Ya kalau gue ini anjing. Iya, kan kalau lo, sekarang gue yang mana? Kalau lo juga misalkan lo di muka tembok nih, gitu loh. Lo di muka tembok, ya kan? Mana beda karakter lagi nih, bukan gue nih. Beda lagi. Lo di muka tembok nih, ya kan? Lo nikahin cewek nih, kita ngomong kan, lo nikahin cewek nih, ya kan? Nih cewek nggak suks nih sama lau Bor, ya kan? Nggak love sama lau Bor, gimana nih Bor? Kalau gue nih, yang dengan karakter tapi yang lo di muka tembok, lo suka sama dia, gimana perlu nikah sama dia? Maksain. Kan kejadiannya begitu. Oh, ceritanya gitu loh. Bukan masalah kejadiannya benar atau enggak, ada apa enggak, bukan. Tapi ini juga sebagai bahan pertanyaan kita atau gue ya, sebagai seorang cowok. Enggak, kalau gue mungkin akan mempertahankan sebentar. Jujur. Nah, terus gue kayak evaluasi lah. Kayak enggak evaluasi juga sih, nikah masa evaluasi anjing. Kayak anjing, nikah evaluasi bangsat. Gimana ceritanya anjing? Lo kebayang abis bikin evaluasi. Tadi kayak gini ya kan. Tadi gini. Yang kurang apa ya? Kurang apa ya? Gaya kamu kurang begini nih, begini. Anjing. Yang kurang apa ya? Nikah ada meeting per bulanan aja. Enggak. Maksud gue bukan evaluasi, kayak ya ngomong dari hati ke hati gitu. Kayak misalkan di posisi seperti itu nih. Ya kalau misalkan gue orangnya egois, kayak bodo amat, kayak ya udah lu istri gue. Tapi kan enggak indah ya. Enggak berwarna ya. Kan? Bener ya, dong. Enggak berwarna. Tapi kan ada dong ketika lo udah cinta sama dia, lo yang gue bilang tadi, lo udah muka tembok nih. Pasti ada dong ketika lo udah cinta sama dia, lo berpikir gimana caranya dia bisa suka sama gue. Lo nyari cara dong, nggak mungkin enggak. Pastilah. Bener kan? Pastilah. Bener gak? Iyalah. Caranya gimana terus? Kalau gue ini sifat asli gue. Kalau misalkan gue emang anaknya suka nyari apa? Masalah. Nyari kayak yang nggak tahu tuh. Kayak gue interest sama hal yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kalau misalnya kayak gitu, gue cari. Oke. Ibaratkan gue dengan pengorbanan gue nggak dilirik, tapi tetap mencari tahu dong. Yes. Kan gimana caranya dia bisa suka sama lo. Dari hati ke hati, nggak digubris. Kayak tetap aja gitu, sama aja nggak mendapatkan perubahan yang signifikan, atau dia nggak bisa ngerubah rasa bencinya jadi rasa sayang. Buat apa gue bertahan? Udah, that's it. Karena gini loh. Karena gini, kalau misalkan kayak gitu ya, namanya kalau berhubungan, apalagi bersuami istri gitu, ya harus sama-sama ikhlas dalam arti ikhlas menerima dia seperti apa, dia harus juga ikhlas gue seperti apa gitu. Harus ikhlas. Itulah yang dinamakan kelengkapan sebagai apa, perbedaan itu sebagai kelengkapan satu sama lain, karena sama-sama saling ikhlas. Lu nggak bisa A, dia bisa B. Ya iya, kan dia nggak bisa mencintai lu tapi lu bisa mencintai dia, kan melengkapi. Iya, melengkapi kan jadinya. Ya positif thinking aja. Iya bener gak? Iya. Ngapain cukup tinggalin? Ya kalau gue udah capek udah. Tapi kan kalau lo kan bakal tembok nih, kalau gitu bakal terluka dulu dong. Anjay. Lanjut anjing. Ya, pokoknya gitu aja kan gue. Ya nggak bisa, kalau gue pribadi sih nggak bisa kayak gitu. Mending nggak usah lah ya. Dari awal nggak akan maju. Intinya maksudnya gini, berarti kan gini loh. Ya kita cowok juga menggunakan logika, setidaknya jangan terlalu bodoh akan cinta gitu loh. Bosan apa dari dulu, dari kemarin bahas kayak begini mulu. Lah ini ceritanya begini nyet. Bukannya gue mau ngebahas, ini digiring begini. Ya kan? Kan spontan begini. Spontan, mau gimana dong? Udah. Ya kan? Tadi yang kelima apa yang keenam nih? Sekarang? 6.
5. Ya kan? Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku. Tinggi angkasa Dan kau hadir membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Gak usah digiring lagi anjing, udah cukup sampai situ aja tadi. Enggak lah, kita ngebahas per ituan doang, siapa yang giring? Kan lo yang ngemancing, pun cuman kamu jadi jurnalisnya. Suka ngegiring dan bikin opini-opini. Bang Nana loh. Mbak Nana. Oh iya. Mbak. Hah? Soalnya mau nyebut merek lagi. Maafin enggak Najwa Shihab maksudnya bego. Orang nggak jadi kelas. Iya, kasihan. Terus ya kan. Kalau ini menurut gimana? Kalau melihat ini dan kau hadir merubah segalanya kayak yang tadinya gue kelabu gelap gitu suasana hati gue ya. Aura gue gelap. Emang sekarang enggak anjing. Kayak, terus gue ketemu perempuan dan perempuan itu nyambut misalkan ya. Amin. Terakhir lo cipokan kapan? Ih, kenapa lu nanya begitu? Kenapa ngomongnya begitu? Nanya begitu? Kapan terus? Kemarin ya? Ada apa tuh yang lo WA gue tuh? Enak. Yang HP lo pecah juga itu ya? Enggak salah ya? Enggak pernah gue kayak gitu-gitu. Polos gue. Kenapa nanya begitu? Loh kan kapan terakhir cipokan? Ya, namanya anak kuliah sekarang kan. Aduh. Lagi gitunya. Ya, gitu anjing. Suaranya. Dia kan kayak balik lagi tuh bercanda mulu bangsat. Dan kau hadir merubah segalanya. Berarti kan dan kau merubah segalanya. Membuat menjadi lebih indah. Berarti kan ada suatu perasaan yang baru, suasana yang baru gitu. Dari yang dulu, walaupun dulu sempat pernah indah gitu. Hari Senin atau kayak Senin. Yang lebih aku Senin itu. Tolol. Masih dibawa juga ke situ anjing. Senin. Gue nggak bakal cerita lagi sama lu bener abis ini. Nggak bakal gue curhat lagi sama lu anjing. Ya kan lo hapus chatnya langsung. Iya sih. Pelajaran dulu ketahuannya begitu gue. Pernah ketahuan gue tuh. Chat-chatan tuh sama perempuannya gue encet ya kan. Doi gue yang dulu pinter dia. Wah, Fajar lagi deket sama siapa nih? Pedros lagi deket sama siapa nih? Gitu ya kan. Lagi maksudnya temannya suka curhat sama siapa? Teman kerja gue di chat. Gue kira korek. Enggak gitu anjing anaknya. Iya. Ketahuan akhirnya. Dari chat-chatan temen gue, makanya sekarang gue kalau temen deket gue malah nggak gue save. Oh gitu ya? Maksudnya nggak gue keep gitu. Encet habis chatan encet. Sekarang enggak, kalau sekarang enggak. Ya, sekarang bebas dong. Bebas gue. Bebas sekarang. Lanjut, balik. Menjadi lebih indah. Lambut. Lu itu yang ngomong. Kau bawa cintaku. Lambut. Menjadi lebih indah kau bawa cintaku. Untung lambut enggak depan angkasa, ya kan. Membuat kalau pakai J, repot urusan. Apaan sih? Gue mau pulang. Gue lagi ngomong. Ya udah ngomong aja sih, aku dengerin. Gue lagi bacain. Ya udah bacain. Pidato lo. Gue lagi baca lo anjing. Ya udah. Lah gue dengerin. Pulang lo. Menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna. Karena memang kalau misalkan bener itu, kalau misalkan kayak sama-sama mengisi gitu. Kayak mengisi ini apa? Satu sama lain gitu dengan cinta ya. Sama-sama cinta gitu dua pihak. ACDC gitu. Harus bolak-balik. Harus bolak-balik. Tunggu. ACDC ini masalahnya nih. Enggak, gue pernah nanya sama orang lesbi. Lesbi kan cewek-cewek. Ada yang ACDC nih. Kiri kanan bisa, Bos. Bisa ditunjuk juga. Udah nggak ada juga orang. Nggak ada. Orangnya juga udah nggak ada juga. Ini ACDC ini. Ini berarti ini yang kita ceritain dari tadi nih cewek ACDC, Bos. Enggak. Maksudnya harus bolak-balik. Maksudnya cinta bolak-balik. Nggak cuma satu arah doang. Nggak bertepuk sebelah tangan lah. Ya kalau kayak gitu ya memang
nggak cuma satu arah kalau kayak gitu memang. Iya, jadi kita merasa sempurna. Gue malah nggak habis pikir Enggak, ini kita lagi bahas Adera, enggak lagunya Rizky Febian sempurna, enggak. Adera. Ih, ini orang gila loh lama-lama loh. Bingung gue tadi malu, bener gue tadi ngobrol malu nih. Bingung nyangkutinnya sebenarnya Dros. Tuh diomelin tuh. Bingung gue. Ya pokoknya begitu maksudnya ya. Kita dapet tuh kan tangan gue gini juga aja. Gini juga tangan gue nih. Enggak maksud gue. Ya saling sambut cinta gitu. Enggak bertepuk sebelah tangan gitu, enggak cinta sendiri. Bila cintaku ini salah, enggak tahu lagu siapa. Hatiku tetap untukmu. Yovie Nuno. Iya, Yovie Nuno. Oh, Nuno. Jadi sempurna si Yovie gitu main kartu yang itu yang bisa di reverse. Uno. Iya, satu kan? Numero uno. Anjay. Iklan banget sih lu, goblok. Iklan banget. Balik lagi tuh. Tapi pada zaman Uno nih, di dinosaurus nih terus ya. Di zaman Uno dulu. Uno. Nih. Hah? Uno. Oh, kayak materi gue jiwit ya kan. Balik lagi bapak tiri dong, gak materi. Lo kan cowok gimana sih? Bangsat anjing. Kesel gue ya kan. Baca tuh. Lah gue gak tahu sampai mana tadi lo yang baca lah. Iya, kayak sempurna gitu kalau misalnya. Gue belum kaya. Beneran deh, gue bikin podcast biar dapet duit. Gue belum kaya. Gila orang ini, mikirnya kaya mulu loh. Ya kayak apa ya? Anjing lu mau kayak gimana nih? Ya kayak lagu ini gimana ceritanya, maksud gue tuh itu gitu loh. Ngapain kita ngomongin masalah kaya miskin? Goblok nih orang emang. Lu yang tadi ngomong anjing. Lah lu yang ngomong. Kapan? Ini mau kayak gimana? Mau kayak harta, kayak monyet. Lu. Lanjut. Ini kan membuatku sempurna. Enggak lagi nyetir, ngapain lanjut? Oke. Oke. Ngeblank. Gila, nyebarin COVID anjing. Oke, lanjut. Males. Oh, gue serius nih. Gue serius. Dan membuat utuh gitu. Balik lagi nih kan sempurna gitu kan. Lu bawa cinta gue setinggi angkasa, kayak ibaratkan kita sama-sama menyanjung, sama-sama sayang gitu dengan tulus gitu kan. Ya itu membuat kita sempurna cuy. Yang kayak di episode kemarin tuh yang gue bilang, pin gue sambungin baterainya merah lagi anjing. Jangan. Ketika kita bertingkah laku tolol gitu, cinta gitu ya, akan berkesan, nggak akan dilihat tolol, walaupun dilihat sama orang lain tolol, tapi dilihat sama pasangan kita sempurna. Oh ya, kayak kita bahas minggu kemarin. Kayak ya udah lu sempurna gitu walaupun lu tolol gitu. Nah ini kayak gini, merasa sempurna gitu. Karena dengan kegilaan apapun, dengan apapun tindakan gue tetap, dia tetap ya udah gue sayang sama lu gitu. Apapun yang lu perbuat. Membutakan semuanya lah ya. Dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Nah itu yang tadi gue bilang, kenapa dia bisa terbaik ya itu. Ketika orang-orang mencemooh kita tidak baik, tapi dia percaya kalau dia tetap yang terbaik, wanita terbaik, lelaki terbaik gitu. Tidak perlu butuh pengakuan dari orang lain. Enggak lah, perlu. Okay. Karena fokus kita ya kita ngejalanin sama satu sama dia gitu. Ngapain yang lain? Betul. Nah, pesannya terus. Pesan dari semua lagu ini apa terus menurut lo nih? Anjing gak enak bener gak hidup gue. Lempar doang. Emang lempar doang banget. Episode kali ini deh lempar doang guys. Kalau pesan dari gue kayak coba lihat dulu, lihat pesannya ada gak? SMS? Nggak ada emang SMS buat vaksin kedua. Padahal ungu lagi. Iya di SMS. Iya di SMS, bukannya di WhatsApp aja. DM aja lah. DM lah. Iya DM ke di IG biar gue follow ya. Lu follow gue. Nah, bangsat lu. Iya kalau menurut gue pesannya adalah lu jangan trauma lama-lama gitu loh. Jangan gelap lama-lama karena umur tuh semakin nambah ya. Tapi ini persepsi gue ya. Buat orang-orang yang ini kan ntar aja nggak masalah juga sih gitu kan. Mungkin dia mau nunggu mapan, tapi kalau untuk tenggelam dalam kesedihan, trauma
itu kan udah parah ya kalau sampai trauma ya. Parah. Iya, itu kan udah parah gitu. Berarti gini, dia juga takut untuk melakukan hal yang sama lagi gitu. Iya gitu, takut untuk menjalin hubungan dan bahkan ada yang jadi belok gitu ya kan, yang tadi kita omongin gitu ya. ABCD. ACDC gitu ya kan. Enggak sih. Kontol enaknya. Jadi kalau menurut gue mulailah yang baru gitu. Kayak gue analoginya gini, gue mau serius anjing. Gue analoginya gini, kalau misalkan kita nyatet buku aja ya kan. Udah suaranya. kayak ibaratkan kita nyatet buku, pasti kan ada halaman berikutnya gitu. Dan berawal dengan penulisan baru lagi. Kita mulai lagi dari nol ya. Dari nol lagi. Kayak ngisi bensin aja gitu. Kan. Bensin bisa dari nol walaupun ada isinya. Iya kan? Gitu aja. Kayak ibaratkan ya lo harus kayak mana percaya karena lo hidup di sini banyak udah banyak manusianya gitu kan. Kecuali lo lahir di zamannya kecuali lo dan Nabi Adam Siti Hawa berdua ya. Pengorbanannya kan juga berat gitu kan, sama-sama cari. Kan susah juga nemuinnya. Iya gitu kan. Nggak usah. Jodoh di Alaska. Iya, tiba-tiba kan gitu kan. Seluruh dunia lo berdua ngapain? Itu di seluruhnya di mana? Enggak usah. Iya kalau sekarang mah enggak. Maksudnya masih ada yang lain gitu. Dan cobalah untuk jangan menyiksa diri dengan keegoisan pikiran kalau semua sama aja. Itu kan egois ya. Iya dong. Semua sama aja lah, laki sama aja, cewek sama aja, itu kan jahat. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh gitu. Itu orang beda-beda. Semua beda-beda. Gitu. Beda caranya aja buat jahat. Iya. Kan gue sih tetap optimis dan tetap positive thinking aja sih udah. Gitu. Kalau masalah perasaan biar waktu ini jawab. Intinya adalah obatin dulu diri lo ketika lo mau mulai yang baru. Kalau menurut gue. Oke. Jadi pesan lo itu ya. Gue gak mau nambahin lagi sih, itu udah panjang banget buat gue ya. Karena kalau gue panjangin lagi ntar gak akan selesai. Jadi sekian aja ya pembahasan kita hari ini untuk lagunya Adera. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang sopan atau apa ya kita mohon maaf ya kan. Yang intinya yang gak usah nonton channel ini lah gitu. Jangan. Nggak didik bener. Thank you banget yang udah mau support kita, yang udah menonton channel kita hingga episode ke sekarang nih, episode ke-7 atau ke-8 gue lupa ya kan. Masih didukung. Thank you banget semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Gue Darto. Gue Pedros. Dadah, sampai jumpa.